Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari Seni Budaya ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya yang bernama Sabar Winasya Putri. Saya Dika Zahra. Saya Matsum. Saya Lidia Inggriani. Saya Dwi Mahmuda. Ingin mempresentasikan perjalanan sejarah seni geria di Indonesia periode sejarah Hindu dan Buddha. Seni rupa zaman Hindu dan Buddha di Indonesia adalah budaya yang terbawa-bawa dari budaya asing yang masuk seperti halnya India, Cina, Tionghoa, dan lain-lain. Namun bedanya Indonesia tidak terlalu mengikuti bagaimana keagamaan itu dilakukan seperti halnya di India. Pusat perkembangannya di Jawa, Bali, dan Sumatera yang kemudian bercampur dengan kebudayaan asli Indonesia. Proses akulturasi kebudayaan India dan Indonesia berlangsung secara bertahap dalam kurun waktu yang lama, yaitu dengan proses imitasi atau peniruan, proses adaptasi atau penyesuaian, proses kreasi atau penguasaan. Dan pada zaman Islam, disinilah proses kesenian sangat kental dilakukan, seperti halnya pembangunan rehab masjid dan lain-lain. Dan di zaman ini juga, zaman Hindu-Buddha berakhir kekuasaannya di Indonesia. Seni rupa zaman Hindu-Buddha yang saat ini dapat kita lihat yaitu kesenian bakar mayat di Bali atau ngaben. Candi Borobudur di daerah Jawa Tengah dan tari kecak di Bali, dan masih banyak lagi peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha yang dapat kita lihat saat ini. Pengertian seni rupa zaman Hindu-Buddha. Seni rupa zaman Hindu-Buddha adalah masuknya budaya asing yang dibawa oleh negara lain, kerajaan-kerajaan yang berkuasa, dan pedagang-pedagang luar yang datang ke Indonesia, sehingga tersebar secara proses imitasi atau peniruan, proses adaptasi atau penyesuaian, dan proses kreasi atau penguasaan. Indonesia mulai berkembang pada zaman kerajaan Hindu-Buddha berkat hubungan dagang dengan negara-negara tetangga maupun yang lebih jauh seperti India, Tiongkok, dan wilayah Timur Tengah. Agama Hindu masuk ke Indonesia diperkirakan pada awal Masehi, dibawa oleh para musafir dari India, antara lain Maharesi Agastya yang di Jawa terkenal dengan sebutan Batara Guru atau Dwipayana, dan juga para musafir dari Tiongkok yakni Musafir Kuda Payen. Pada abad keempat di Jawa Barat terdapat kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, yaitu Kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa ini pula muncul dua kerajaan besar, yakni Sriwijaya dan Majapahit. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatera. Penjelajahan Tiongkok Satu Tsing mengunjungi ibu kotanya, Palembang, sekitar tahun 670. Pada puncak menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit. Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada, berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan pembentukan kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam Wiracarita Ramayana. Masuknya ajaran Islam pada sekitar abad ke-12 melahirkan kerajaan-kerajaan bercorak Islam yang ekspansionis seperti Samudra Pasai di Sumatera dan Demak di Jawa. Munculnya kerajaan-kerajaan tersebut secara perlahan-lahan mengakhiri kejayaan Sriwijaya dan Majapahit, sekaligus menandai akhir dari era ini.
2. Unsur-unsur seni rupa zaman Hindu-Buddha di Indonesia. A. Ciri-ciri seni rupa Indonesia Hindu. A. Bersifat feodal, yaitu kesenian berpusat di istana sebagai media pengabdian raja atau kultus raja. B. Bersifat sakral, yaitu kesenian sebagai media upacara agama. C. Bersifat konvensional, yaitu kesenian yang bertolak pada suatu pedoman pada sumber hukum agama atau filsastra. D. Hasil alkulturasi kebudayaan India dengan Indonesia. B. Karya seni rupa Indonesia Hindu-Buddha. A. Seni bangunan. 1. Bangunan candi. 2. Bangunan pura. Pura adalah bangunan tempat dewa atau arwah leluhur yang banyak didirikan di Bali. Pura merupakan kompleks bangunan yang disusun terdiri dari 3 halaman pengaruh dari candi penantaraannya, yaitu halaman depan terdapat balai pertemuan, halaman tengah terdapat balai saji, halaman belakang terdapat di penantaraannya, yaitu halaman depan terdapat balai pertemuan, halaman tengah terdapat balai saji, halaman belakang terdapat meru Padmasana dan rumah dewa. 3. Bangunan puri. Puri adalah bangunan yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan pusat keagamaan. Bangunan-bangunan yang terdapat di kompleks puri antara lain: tempat kepala keluarga semanggen, tempat upacara meratakan gigi balain hunde, dan sebagainya lainnya. B. Seni patung Hindu-Buddha. Patung dalam agama Hindu merupakan hasil perwujudan dari raja dengan dewa penitisnya. Orang Hindu percaya adanya Trimurti, dewa Brahma, Wisnu, dan Siwa. Untuk membedakan mereka, setiap patung diberi atribut kedewaan, laksana atau ciri. Misalnya, patung Brahma laksananya berkepala 4, bertangan 4, dan kendaraannya wahana hangsa. Sedangkan pada patung Wisnu, laksananya adalah para mahkotanya terdapat bulan sabit dan tengkorak kendaraannya lembu (nadi), dan sebagainya. Dalam agama Buddha bisa dipatungkan adalah Sang Buddha, Dhyani Buddha, Dhyani Bodhitawa, dan Dewi Tara. Setiap patung Buddha memiliki tanda-tanda kesucian, yaitu rambut ikal dan berjenggot (Ashinisha). 2. Di antara keningnya terdapat titik, yaitu urna. 3. Telinganya panjang (lamba karnavasa). 4. Terdapat juga kerutan di leher. 5. Memakai jubah sang hati. Hias Hindu-Buddha. Bentuk hiasan candi dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Hiasan arsitektural ialah hiasan bersifat 3 dimensional yang membentuk struktur bangunan candi. Contohnya, hiasan mahkota pada atap candi, hiasan menara sudut pada setiap candi, hiasan motif kala atau banaspati pada bagian atas pintu, hiasan makara atau simbar, pilaster, dan lain-lain. 2. Hiasan bidang ialah hiasan bersifat 2 dimensional yang terdapat pada dinding atau bidang candi. Contohnya, hiasan dengan cerita candi Hindu ialah Mahabharata dan Ramayana, sedangkan pada candi Buddha adalah Jataka dan Dhamestara. Hiasan flora dan fauna, hiasan pola geometris, hiasan makhluk layangan. Sifat umum seni rupa Indonesia. 1. Bersifat tradisional atau statis. Dengan adanya kebudayaan agraris mengarah pada bentuk kesenian yang berpegang pada suatu kaidah yang turun-menurun. 2. Bersifat progresif. 3. Bersifat kebinekaan. 4. Bersifat seni kerajinan. 5. Bersifat non-realis. Manfaat seni rupa zaman Hindu-Buddha bagi masyarakat Indonesia sebagai media religius, yaitu menciptakan sebuah seni rupa yang ditujukan untuk keagamaan. Relief bangunan, yaitu membangun sebuah relief bangunan yang bercitra seni rupa seperti halnya
bangunan Candi Borobudur yang berada di Jawa Tengah. Pahatan patung yaitu menciptakan patung yang juga bertujuan keagamaan. Sebagai simbolis, yaitu sebagai simbol sebuah suku yang dipercaya masyarakat. Sebagai komersial, yaitu menciptakan sebuah seni rupa yang bertujuan untuk mendapatkan uang seperti souvenir. Sebagai kesenian daerah ataupun upacara-upacara yang dilakukan di tempat-tempat tertentu. Prestasi yang ditujukan sebagai tanda penindalan dari kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada masanya. Fungsi candi yang menjadi bermacam-macam kegunaannya. Sebagai hiasan atau candi sari, sebagai kuburan abu jenazah atau candi Buddha, sebagai pemujaan atau candi penatara, sebagai tempat samedi atau candi Jalatunda, sebagai pemandian atau candi belahan. Karya seni rupa Hindu Buddha di Indonesia. Dari masuknya ajaran Hindu Buddha ke Indonesia telah banyak karya-karya yang diciptakan. Berikut karya-karya yang diciptakan: candi, pahatan batu, patung, prasasti, wayang, seni tari, kecak. Tokoh-tokoh seni rupa zaman Hindu ialah Asma Warman, Mula Warman, Purna Warman, Airlangga, Jayabaya, Ken Arok, Gajah Mada. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.